Ya, halo semuanya, selamat sore. Good afternoon everyone. Jadi sore ini saya akan menjelaskan tentang coordinate conjunctions. Jadi di sini saya tidak menyebutkan istilah. I don't want to mention the terms for the fanboys here. And even though actually the term for the fanboys is the coordinate conjunctions, but I don't want to mention the name here because it will confuse you. And fanboys. Okay, fanboys. F stands for something. F stands for, and A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. Okay, so yeah, F for, okay, how to use for is used for reasons. Okay, for is used for reasons, and you can use a for in such sentence. The reason I went to the bank is because I needed money. In case use for. Okay, the reason I went to the bank is because I needed money. So we need to use for in this sentence context because di sini dibilang alasan saya pergi ke bank adalah karena saya membutuhkan uang. In this case, use for. Dalam kasus ini gunakan for. I went to the bank for I needed some money. Okay, saya pergi ke bank karena saya membutuhkan uang. So for the such reasons is also because or as. Okay, I went to the bank for I needed some money. Alright, and A, and addition or next action. Okay, tambahan atau aksi selanjutnya. Addition, Tom enjoys playing tennis and he likes cooking. Okay, Tom suka bermain tenis dan dia suka memasak. Tom enjoys playing tennis and he likes cooking. Jadi selain dia suka bermain tenis, dia juga suka memasak. And next action, we drove home and we went to bed. Kami pulang dan tidur. Jadi ini next action. Aksi selanjutnya setelah pulang, bisa ngapain lagi seperti itu. We went to bed, kami tidur. And nor, not one or the other. Okay, contohnya, we won't be able to visit our friends, nor will they be able to visit us this summer. Oke, jadi ingat kedua-dua kalimatnya ini adalah kalimat negatif. Nah, walaupun di kalimat kedua kita seperti tidak menemukan not, tetapi kalimat ini itu um, dia sifatnya negatif karena ada kata nor. Nah, ketika menemukan kata nor, maka kata ini harus dibalik seperti interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, will they be able? Nah, biasanya kalau misalnya kalimat kalau misalnya kalimatnya positif, maka dia bunyinya they will be able. Tapi karena ada nor, maka nor will they be able. Jadi auxiliary atau kata bantunya di awal. Kemudian yang kedua, Sharon isn't going to the conference. Sharon isn't going to the conference, nor is she going to present there. Jadi Sharon itu tidak pergi ke konferensi dan juga dia tidak akan melakukan presentasi di sana. Oke, jadi dua-duanya tidak. Alright, so here is how we use more, and then here is how we use but, contrasting and unexpected result. Okay, contrasting pros and cons of this situation. We wanted to visit our friends, but we didn't have enough money to get a flight. Okay, jadi ini seperti kontras, bertolak belakang. Kami ingin mengunjungi teman kami, tetapi kami tidak memiliki uang. Oke, gimana kita kalau mau visit teman kita misalnya atau mengunjungi teman kita di Amerika, sedangkan kita tidak punya uang untuk naik pesawat. Jadi itu sebuah kontras. Misalnya contoh lain, I want to be, misalnya contoh lain yang kontras itu, I want to study in the United States, but I cannot speak English. Itu sebuah kalimat yang kontras juga. Kenapa?
dia ingin pergi ke Amerika Serikat untuk belajar di sana, tetapi dia tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Itu kontras. Unexpected result. Oke, ini adalah sebuah hasil yang tidak diharapkan. Misalnya, we studied many hours for the test. Kami belajar berjam-jam untuk ujian. We didn't pass the test. Kami tidak lulus ujian. Jadi, kalau misalnya digabung kalimat ini menjadi we studied many hours for the test, but we did not pass it. Kami belajar berjam-jam untuk ujian tersebut, tetapi kami tidak lulus. Berarti ini adalah sebuah hasil yang tidak diharapkan. Misalnya kita udah belajar berjam-jam tetapi kita tidak lulus, seperti itu. Hasil yang tidak diharapkan atau unexpected result ini itu adalah but we didn't pass it. Kemudian or choices and conditions. Jadi choice between the two. Pilihan antara dua benda. Misalnya antara dua hal. We thought we might go to see a film, or we might have dinner out. Jadi ini adalah sebuah pilihan. We thought we might go to see a film, or we might have dinner out. Jadi pilihan kami berpikir untuk atau berencana untuk menonton film, atau berencana untuk makan malam di luar. Itu adalah sebuah antara dua pilihan. Angela said she might buy him a watch, or she might give him a gift certificate. Jadi ini sebuah pilihan. Si Angela ini bilang pilihan dia antara dia akan membelikan untuk si laki-laki ini jam tangan, atau she might give him a gift certificate, atau dia memberikan si laki-laki ini a gift certificate, sebuah sertifikat. Condition. Nah, kalau misalnya di condition ini berbeda lagi. Di condition, you should study a lot for the test, or you won't pass. Nah, ini adalah sebuah kondisi. Kondisi masalah di sini adalah kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu, maka kita tidak bisa mencapainya. Misalnya, you should help me, or you will not get a penny. Misalnya, kamu tolong saya, atau kamu tidak akan dapat uang. Jadi kayak kamu tidak akan dapat uang, atau itu sebagai ancaman. Kalau misalnya kita bisa bilang sebagai ancaman. Jadi kalau misalnya dia tidak membantu saya, maka dia tidak akan mendapatkan uang. Kebalikannya, kalau misalnya dia bantu saya, maka dia akan mendapatkan uang. Itu yang dinamakan dengan kondisi. So if you don't study a lot for the test, you won't pass. Kemudian yet itu contrasting and unexpected results. Itu yet ini sama juga seperti but. Nah, untuk yet ini yang pros and cons of the situation. We want to visit our friends, yet we didn't have enough money to get a flight. Ini sama dengan but. Yet itu sama dengan but penggunaannya. Kemudian yang kedua, Janet did, untuk unexpected result, Janet did very well on her job interview, yet she didn't get the position. Si Janet itu dia betul-betul bagus ketika interview, tetapi dia tidak lulus. Dia tidak mendapatkan posisi yang dia mau. Mungkin dia lulus untuk interview, tetapi posisi yang dia mau itu dia tidak dapatkan. Dia mendapatkan posisi yang lain. Kemudian yang terakhir ada so atau actions taken. I need some money. I went to the bank. Ini so ini artinya maka. I need some money. I went to the bank. Saya butuh uang. Saya pergi ke bank. The result of needing money is that I went to the bank. Jadi karena saya butuh uang, saya pergi ke bank. In case used so, I needed some money, so I went to the bank. Saya butuh uang, jadi saya pergi ke bank, seperti itu. Jadi kayak cause and effect. Jadi cause-nya itu I needed some money, effect-nya itu I went to the bank. Thank you very much. Hampir 10 menit penjelasan saya. If you have any question, please don't doubt to text me personally via WhatsApp, or you can also ask questions, or send comments, or give feedbacks in Google Classroom, specifically in the section of stream. See you tomorrow. Bye bye.